Gimana kalau saya bilang ada peta rahasia dari seluruh tubuh Anda? Dan tebak di mana? Letaknya persis di atas kepala Anda. Ya, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah sistem yang luar biasa yang bisa mengubah total cara kita melihat koneksi antara otak dan tubuh. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi coba deh bayangkan, gimana kalau permukaan kulit kepala kita ini ternyata beneran peta detail dari seluruh tubuh? Ini bukan ngarang loh. Ini adalah dasar dari sistem revolusioner yang bakal kita bedah sama-sama hari ini. Nah, ini dia, akupunktur kulit kepala Zhu yang dikembangkan oleh Dr. Ming-Jin Zhu. Lupakan dulu soal rambut. Sistem ini ngelihat kulit kepala kita sebagai sesuatu yang jauh lebih mendasar. Sebuah antarmuka langsung ke sistem saraf pusat kita. Jadi, konsep intinya tuh simple tapi dalam banget. Setiap jengkal tubuh kita punya titik perwakilannya yang super presisi di kepala. Oke, yang bikin sistem ini revolusioner banget itu karena sistem ini berdiri di atas dua pilar yang kelihatannya, wah beda banget. Di satu sisi ada kearifan kuno, di sisi lain ada ilmu saraf modern. Yuk, kita lihat gimana jeniusnya kedua hal ini bisa nyambung. Coba bayangin ada dua dunia. Dunia pertama isinya kearifan ribuan tahun dari pengobatan tradisional Tiongkok. Kita ngomongin soal meridian, soal aliran energi vital yang namanya Qi. Terus di dunia kedua ada ilmu saraf modern yang super canggih, yang ngelihat kulit kepala kita itu sebagai peta proyeksi dari korteks otak. Nah, jeniusnya Dr. Zhu itu, dia berhasil bangun jembatan yang kokoh banget di antara dua dunia ini. Terus rahasia ilmiahnya apa dong? Jawabannya satu kata kunci yang keren banget, neuroplastisitas. Gampangnya gini deh, anggap otak kita itu kayak kota yang penuh jalan raya. Kalau kena stroke misalnya, ada jalan yang rusak. Nah, neuroplastisitas itu kemampuan si otak buat bikin jalan-jalan baru, rute-rute baru buat ngindarin kerusakan itu. Teorinya, stimulasi jarum di kulit kepala itu ibarat mandor proyek yang mempercepat pembangunan jalur-jalur saraf baru ini. Keren kan? Oke siap, kita mulai tur keliling peta ini yuk. Kita mulai dari zona yang mewakili bagian depan tubuh. Anggap aja ini gerbang utama dari sistemnya. Coba perhatiin, garis tengah ini ya, yang lurus dari garis rambut sampai ke puncak kepala. Namanya zona frontal vertex. Nah, kalau dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ini tuh mewakili sisi yin dari tubuh kita, yang biasanya diasosiasikan sama bagian depan, yang lebih tenang, lebih reseptif. Intinya, ini adalah peta buat seluruh bagian depan badan kita. Nah, disinilah kerennya. Satu zona ini ternyata dibagi lagi jadi 4 bagian. Bagian paling depan itu buat wajah. Mundur dikit ada rongga dada, terus di belakangnya lagi ada perut bagian atas, dan yang paling belakang itu buat perut bagian bawah sama sistem urogenital. Detail banget kan? Dan coba lihat deh di sini, ini bukan lagi teori doang, jelas banget kan korespondensinya 1:1. Tiap segmen di kulit kepala itu benar-benar mencerminkan area spesifik di badan kita. Ini tuh beneran peta anatomi yang berfungsi. Oke, bagian depan udah beres. Sekarang kita pindah ke bagian belakang tubuh. Kita bakal lihat zona yang memetakan, wah ini penopang utama kita semua, tulang belakang. Selamat datang di zona vertex occipital. Jadi zona ini nyambung dari tempat zona depan tadi berhenti, terus lanjut ke bawah di bagian belakang kepala. Ini adalah sisi yang dari tubuh, kalau di TCM itu hubungannya sama bagian belakang yang lebih aktif, lebih protektif. Dan ya, zona ini adalah peta buat seluruh tulang punggung kita. Sama kayak yang tadi, zona ini juga dibagi-bagi. Bagian paling atas itu buat leher atau tulang belakang servikal. Di bawahnya ada bagian torakal atau punggung atas. Terus lanjut ke lumbar atau punggung bawah. Dan paling bawah itu buat sakrum. Jadi mau keluhannya leher kaku atau sakit di tulang ekor, semuanya punya titik spesifik di sini. Dan, wah, lihat deh gambar ini. Ini benar-benar nunjukin betapa kerennya pemetaan ini. Lihat deh, gimana garis di belakang kepala itu secara presisi banget ngikutin setiap lekukan tulang punggung kita. Ini bukti visual yang gila, keren banget, tentang gimana sistem ini nerjemahin anatomi tubuh kita jadi peta di kulit kepala. Oke, kita udah lihat dua zona utama. Sekarang, coba kita mundur sedikit deh. Kita lihat gambaran besarnya. Filosofi di balik semua ini. Karena ini lebih dari sekedar nyambung-nyambungin titik loh. Aslinya, peta ini jauh lebih rumit dari yang kita bahas. Masih banyak banget zona-zona lainnya. Contohnya nih, ada zona anterior-posterior vertex yang nargetin area kayak bahu dan sendi panggul. Pokoknya, kayaknya setiap bagian tubuh kita tuh punya perwakilannya sendiri di sana. Dan semua ini balik lagi ke prinsip utamanya Dr. Zhu. Gini, idenya adalah otak dan tubuh itu bukan dua hal yang terpisah. Mereka itu kayak cermin, saling merefleksikan satu sama lain. Jadi, kalau ada masalah di tubuh, itu bakal kelihatan di peta otak.
Nah, dengan menstimulasi peta di kulit kepala ini, kita seolah-olah ngirim pesan balik ke tubuh buat benerin masalahnya. Jadi intinya apa? Gini, coba deh anggap kulit kepala kita itu sebagai sebuah panel kontrol. Ini bukan sekedar kulit biasa, tapi ini adalah colokan yang nyambung langsung ke korteks otak, pusat komando tubuh kita. Kalau kita bisa mengakses panel kontrol ini, artinya kita punya potensi untuk memengaruhi fungsi di seluruh tubuh. Keren banget kan? Nah, ini jadi ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau peta serumit ini aja tersembunyi persis di atas kepala kita, kira-kira koneksi luar biasa apa lagi ya antara pikiran dan tubuh kita yang masih nunggu buat ditemukan? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah nonton.